Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali lagi di dalam Kul. Rasanya waktu begitu cepat berlalu, 1 minggu kita udah lewati dengan begitu cepat. Tapi kita bersyukur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita masih Tuhan pertemukan di dalam Kul, sekalipun secara online. Dan saya berharap ke depan, Pak, keadaan pandemi ini boleh semakin baik dan kita segera boleh bisa ibadah seperti dahulu kembali, kita bisa kembali full bertatap muka. Itu satu kerinduan buat kita semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan, izinkan malam hari ini saya menyampaikan sedikit renungan KUL dengan tema yang sudah dipersiapkan oleh KUL Pusat, dan tema malam hari ini adalah mispersepsi penyertaan Tuhan. Bicara mengenai kesalahan pandang mengenai penyertaan Tuhan. Cara pandang kita yang salah mengenai penyertaan Tuhan. Dan sebelum masuk, mari kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau Tuhan yang begitu baik buat kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan dan waktu untuk kami boleh berada di dalam Kul malam hari ini, Bapak. Urapi kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, biarlah firman disampaikan ini boleh bertumbuh, berbuah di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan, sehingga mengubahkan kehidupan mereka boleh semakin serupa seperti gambar Kristus. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, biar apa yang disampaikan juga berasal daripada Engkau, bukan hanya berasal daripada apa yang dipikirkan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup, ya, tentu kita rindu, ya. Sepanjang perjalanan hidup kita selalu disertai Tuhan. Ada suatu kerinduan buat kita semua, bahkan buat saya pribadi, saya rindu supaya selama saya hidup, Tuhan boleh selalu menyertai hidup saya. Bahkan bukan cuma diri saya, tapi keluarga saya. Bahkan setiap pagi saya sendiri menyempatkan waktu berdoa bersama keluarga, mengurapi keluar, anak-anak, istri semua. Tuhan minta berkat sama Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan sertai kami sepanjang hari ini. Itu kerinduan setiap, bukan hanya kerinduan saya, tapi menjadi kerinduan buat kita semua. Amin. Firman Tuhan di dalam Yesaya 7 ayat 14, firman Tuhan berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa akan ada seorang perempuan muda yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamakan Immanuel. Ya, saya percaya kita tahu ya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus artinya Immanuel, dan arti Immanuel itu Allah beserta kita. Jadi memang Tuhan Yesus hadir buat kita sebagai orang-orang percaya, untuk menyertai kerinduan Tuhan, untuk menyertai setiap kita anak-anaknya. Malam hari ini lewat KUL, malam hari ini kita mau belajar bagaimana sebenarnya penyertaan Tuhan, ya, sehingga kita bisa mengerti apakah Tuhan ini sudah menyertai hidup saya atau belum. Ya, saya percaya ini suatu tema yang bagus buat kita, karena banyak orang juga punya anggapan yang salah bagaimana kita disertai Tuhan. Ya, kadang banyak orang menganggap kalau kita disertai Tuhan pasti hidup kita diberkati, ya, pasti hidup kita secara materi lebih baik, pasti kita mengalami perubahan nasib, sehingga seringkali ketika saya bilang itu nggak salah, ya, nggak salah. Tuhan juga merindukan supaya kita boleh diberkati, mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi banyak orang yang ketika mispersepsi mengenai penyertaan Tuhan, ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, ya, tidak kunjung datang seperti kenyataan, banyak anak Tuhan yang menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi, Tuhan nggak pernah menyertai saya. Mana buktinya Tuhan menyertai hidup saya? Nah, malam hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita mau belajar banyak bagaimana penyertaan Tuhan yang sebenarnya, agar supaya setiap kita nggak salah tangkap, nggak mispersepsi mengenai penyertaan Tuhan. Ya, jadi bagaimana penyertaan Tuhan sebenarnya, malam hari ini di waktu yang singkat ini saya akan bahas ada 3 poin, ya.
Bagaimana sebenarnya penyertaan Tuhan itu yang sebenarnya, ya. Saya mau kasih tahu hal yang pertama bagaimana penyertaan Tuhan yang sebenarnya. Kita baca dulu dalam Ulangan 31 ayat 16. Firman Tuhan bilang, "Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut, jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ayat Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat 6 ini bicara mengenai ketika Yosua harus menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ya, hal pertama yang mau saya kasih tahu bagaimana sebenarnya penyertaan Tuhan bicara mengenai Tuhan menemani kita. Sama seperti apa yang dialami oleh Yosua. Ya, dalam kehidupan ini nggak selamanya kita akan menjalani kehidupan yang mulus. Tapi lewat firman Tuhan yang dimana kita tahu Yosua mendapatkan apa, Tuhan sendiri bilang sama Yosua, jangan takut dan gentar, teguhkan hatimu. Karena Tuhan dialah yang akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Biarlah ini jadi pegangan buat kita semua. Tuhan tidak akan meninggalkan dan tidak membiarkan engkau. Artinya apa? Ke depan mungkin akan ada tantangan. Ke depan akan mungkin ada sesuatu yang sulit kita hadapi. Ya. Masa depan kita mungkin nggak tahu, ada yang orang menghadapi masalah ekonomi, menghadapi masalah sakit penyakit, atau menghadapi mungkin kekhawatiran akan masa depan, dan banyak lain sebagainya yang harus kita hadapi. Tapi firman Tuhan bilang, Tuhan dialah yang akan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bicara mengenai Tuhan akan selalu menemani kita, sekalipun ke depan ada di dalam masalah, ya, ada di dalam kesulitan. Ya, penyertaan Tuhan bukan bicara semuanya pasti mulus. Justru penyertaan Tuhan, Tuhan akan beserta kita, backup kita ketika kita boleh menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu, kekuatan manusia, sebab Allah setia. Ya, yang pertama, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang pertama, Tuhan, penyertaan itu bicara mengenai Tuhan akan menemani kita sekalipun melewati masa sukar. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13 tadi bilang, Allah setia, Ia tidak akan membiarkan. Ya, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, bahkan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa Tuhan tidak membiarkan, ini berarti ada penyertaan Tuhan. Seperti seorang anak yang ketika dia belajar naik sepeda, seorang anak belajar berjalan, ya, di sampingnya pasti ada orang tua. Sang anak itu berjalan sendiri nggak sendiri, ya, naik sepeda sendiri, tapi Tuhan atau orang tua di sampingnya selalu memperhatikan, siap menangkap ketika jatuh. Demikian juga dengan Tuhan kita. Amin. Ibrani 13 ayat 5b bilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ini yang pertama, penyertaan Tuhan bicara mengenai Tuhan akan menemani sekalipun kita tidak masuk di dalam masa yang sulit. Ya. Hal yang kedua, bagaimana bicara mengenai penyertaan Tuhan. Yang kedua bisa kita baca di Yeremia 17 ayat 7, ini minggu lalu juga kita baca firman Tuhan ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Dan ia tidak akan mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir di tahun kering, dan yang tidak henti-hentinya menghasilkan buah. Ya. Ini bicara juga bahwa firman Tuhan bilang, yang tidak khawatir di tahun kering. Berarti kita bicara mengenai sesuatu yang masalah juga mungkin akan kita hadapi. Tapi Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya pada Tuhan. Seberapa besar yang harus Bapak Ibu ketahui nih, hal yang kedua yang harus Bapak diketahui mengenai penyertaan Tuhan yang benar adalah bicara mengenai iman.
dan pengharapan. Seberapa besar dan seberapa kuat kita beriman dan berharap kepada Tuhan, itulah yang akan menentukan seberapa besar dan berkat yang akan kita nikmati. Saya percaya orang yang berharap sama Tuhan pasti akan ada ucapan syukur. Ya. Bicara mengenai iman, dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat ini. Orang yang berharap penuh sama Tuhan, ketika ada di dalam keadaan baik, udah pasti bisa mengucap syukur. Ketika ada di dalam keadaan tidak baik, tapi pasti tetap percaya Tuhan pasti akan menolong hidupnya. Amin. Jadi hal yang kedua, ya, hal yang pertama bicara mengenai Tuhan akan menemani sekalipun di dalam masa sukar. Hal yang kedua, Tuhan akan memberkati kalau kita tetap berharap dan tetap mengandalkan Tuhan, tetap melakukan kehendak-Nya Tuhan, tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Nggak berpaling kepada dunia, nggak berpaling kepada dosa, tidak mengucapkan sumpah serapah ketika dalam keadaan tidak baik, tidak mengucapkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu dua hal. Ya, percaya Tuhan pasti menemani. Ya, percaya Tuhan pasti memberkati, sekalipun lewat masa yang sukar. Yang ketiga, yuk kita baca di Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju padamu. Mata bicara penyertaan Tuhan. Tuhan bilang, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat kepadamu. Ya, dan mataku tertuju kepadamu. Sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam kehidupan kita. Saya percaya apa yang saya alami dalam kehidupan saya, dari masa kecil saya sampai hari ini, nggak ada yang kebetulan. Tuhan yang menuntun hidup saya sehingga saya boleh ada seperti hari ini. Ya, kalau kita diberkati, kita mengucap syukur. Tetapi kalau hari ini kita ada di dalam keadaan yang kurang baik, kita kudu belajar, ya, kita kudu percaya bahwa mungkin Tuhan sedang mengajar kita, ya, agar kita punya pengalaman pribadi dengan Dia, dengan Tuhan. Bagian kita apa? Jangan kecewa, apalagi jangan tinggalkan Tuhan, tapi tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah lakukan kehendak Tuhan, sampai suatu saat kita akan melihat jalan keluar yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Amin. Ketika kita boleh melihat jalan keluar, ketika kita melihat jawaban Tuhan di dalam doa kita, saya percaya kita seperti melihat, kita mendapatkan mujizat Tuhan. Dan apa yang terjadi, kita akan punya iman yang kuat, semakin kuat. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ya, amin. Jadi hal yang ketiga, sekalipun ngalamin masa sulit, percaya Tuhan mungkin sedang mengajar kita. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Firman Tuhan pernah bilang, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya, pikulah yang kupasang, belajar dari Tuhan. Ya, saya percaya, mungkin kita kadang Tuhan izinkan supaya kita belajar dari Tuhan sendiri. Ngalamin masa yang nggak enak, tapi percaya, bagian kita apa? Tetap percaya, teguh kepada Tuhan. Ya. Mata Tuhan tetap akan tertuju kepada kita. Amin. Satu firman Tuhan ayat terakhir yang saya bagiin yuk. Mazmur 23 ayat 1 sampai 5, firman Tuhan terkenal ini sering memberkati. Saya sering diberkati firman Tuhan ini, dan saya percaya Bapak Ibu juga diberkati oleh firman Tuhan ini. Bagaimana Daud dalam Mazmurnya mengatakan seperti ini. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
Bapak Ibu, biarlah apa yang dirasakan oleh Daud ini sebagai orang percaya, ini juga dirasakan oleh kita. Tuhan menuntun ke tempat yang baik, ke rumput hijau, membimbing ke air yang tenang. Tapi kadang Tuhan membawa kita juga ke lembah kekelaman. Tapi biarlah kita tidak takut dan kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Ada gada dan tongkat Tuhan sebagai gembala yang selalu menolong kita. Daud bilang, menghibur aku. Biarlah tongkat dan gada Tuhan ini juga boleh menghibur Bapak Ibu semua. Amin. Tuhan pasti menemani Bapak Ibu. Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu. Tuhan pasti mengajar Bapak Ibu. Sekalipun lewat masalah, sekalipun lewat masa sukar dalam kehidupan Ibu. Bapak Ibu, amin. Tuhan akan selalu menemani Bapak Ibu. Tuhan selalu akan menyertai Bapak Ibu. Jadi jangan tinggalkan Tuhan ketika kita merasakan hal yang tidak baik. Kita bilang Tuhan tidak menyertai engkau, menyertai aku. Ya, bukan seperti itu. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami bersyukur. Kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, akan penyertaan Engkau Tuhan. Biarlah malam hari ini kami dikuatkan. Mungkin hari ini kami ada di dalam masa sukar. Mungkin hari ini kami ada di dalam lembah yang kelam. Tapi kami percaya Tuhan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami Bapa. Memberikan kekuatan buat setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan di kul malam hari ini. Di kul kata Cilampan ini. Berkati Bapa. Berkati setiap yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap pengurus yang ada. Ketua, wakil, sekretaris, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus dengan berkat yang daripada Engkau. Berkati setiap jemaat-jemaat yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, Bapak. Kalau ada yang sakit, Tuhan Kau yang sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan. Semua sakit penyakit kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dan meninggalkan anakmu yang menderita sakit ini, Bapak. Engkau karena sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau ada di antara anakmu yang ada di dalam masalah kehidupan keluarga mereka, Tuhan, ekonomi, berkati Bapak. Pekerjaan, Tuhan berkati. Masa depan yang ketakutan, khawatir, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi khawatir mereka, Tuhan, Kau yang berkati. Kau yang Tuhan menolong, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menemani, Kau Tuhan yang mengajar setiap mereka, Bapak. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai bicara, tapi biarlah Roh Kudus yang mengajar terus lebih jauh, lebih dalam kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.